Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan online-mu. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman seller yang omsetnya turun sampai hampir 40% hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu saja. Jadi, ceritanya seller ini terkena penalti. Bayangin teman-teman, hanya terkena penalti dari Shopee dan ternyata omsetnya setiap hari berangsur-angsur menurun terus. Ya, jadi ini video ini saya buat di tanggal 21 Oktober, seller terkena penalti di tanggal 7 Oktober. Dan seperti yang terlihat dari data, bahwa penurunannya sekarang sudah 37,78%. Sudah hampir menyentuh 40% dan saya rasa ini bisa menurun lagi karena penaltinya masih berjalan cukup lama. Nah, kenapa hal ini saya sampai buat video? Saya ingin membagikan pada teman-teman bahwa sekarang berjualan di Shopee itu makin ketat. Parameter yang dibuat oleh Shopee pun makin ketat. Kalau dulu mungkin kita terkena penalti 2, toko kita itu masih oke-oke saja. Ya turun-turun dikit lah. Mungkin turun 10%, 20% maksimal. Tapi sekarang hanya dalam kurun waktu 2 minggu omsetnya langsung turun hampir 40%. Jadi teman-teman harus lebih memperhatikan kesehatan toko Anda. Nah, sekarang kita akan bahas bareng-bareng ya, kenapa toko yang terkena penalti oleh Shopee saat ini bisa langsung omsetnya turun drastis. Apa saja sih yang terkait dengan hal tersebut? Yang pertama, kita harus pahami bahwa sistem itu bekerja berdasarkan history performa. Jadi teman-teman tahu ya, di Shopee kita itu pun diberikan data. Kita bisa lihat per 30 hari terakhir, 7 hari terakhir, bahkan kemarin, hari ini, semua itu ada datanya. 3 bulan terakhir pun ada. Nah, itu semua oleh Shopee itu datanya selalu diolah. Sehingga sebenarnya setiap hari, setiap momen, bahkan setiap produkmu akan dimunculkan, itu semua ada hitung-hitungannya, kurang lebih seperti itu. Dari data yang selalu berjalan. Dan sistem ini berjalannya itu hanya simple, di mana ada inputan data, kemudian diolah oleh sistem Shopee, hasilnya output data. Jadi kalau kita terkena penalti, kita di sini ada rapot merahnya istilahnya, nilai yang minus. Kemudian masuk diolah, akhirnya keluarnya nilainya tidak seperfect sebelum terkena penalti. Sesimpel itu aja. Perkara penaltinya karena A, karena B, karena ada pembeli yang nakal dengan kita, ada pembeli yang sengaja ini menjatuhkan kita. Sebenarnya sistem nggak peduli dan dia nggak tahu akan hal itu. Oleh karena itu dari Shopee kan kadang kita diberikan banding untuk bisa mengajukan kalau memang tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah, tapi sebenarnya dari algoritma sistem dia nggak paham gitu-gituan. Karena dia hanya paham input data yang masuk seperti apa. Jadi teman-teman paham ya bahwa setiap hari yang kita lakukan itu tuh berdampak. Anda mati-matian ngirim paket sesuai dengan waktunya, Anda mati-matian mempertahankan rating review, mati-matian mempertahankan supaya jangan ada produk yang tercancel, pesanan yang tercancel. Itu semua ada fungsinya, ada nilainya. Jadi kalau Anda ngerasa, wah kenapa sih harus berjualan susah, pontang-panting sana sini, sudah kirim seadanya, kalau malas kirim nggak usah kirim, sekarang nggak bisa. Karena pasti skor produkmu akan sangat rendah. Nah, ini berhubungan dengan nantinya ketika semua data sudah masuk. Yang pertama, berhubungan dengan visibilitas atau peringkat pencarian. Jadi ketika report kita bagus, produk kita tuh akan berada di tempat yang prime, di tempat yang bagus, di mana produk itu banyak dilihat, banyak calon konsumen, sehingga kemungkinan untuk terjadi penjualan tinggi. Nah, kalau terkena penalti, ada rapot merah tadi, langsung peringkat pencarian kita akan turun. Nah, ketika kita berada di tempat yang tidak se-prime sebelumnya, yang tidak seramai sebelumnya, sudah pasti impresinya juga turun. Produk kita terlihatnya juga turun. Nah, kalau terlihatnya turun akan berpengaruh kepada jumlah klik atau jumlah pengunjung. Ya sudah pasti ya, kalau sebelumnya yang lihat 100.000, misal satu orang bisa 1 klik, dapat 100.000 klik. Tapi di sini turun, yang lihat hanya 50.000.
dia klik satu kali ya 50.000 sudah hilang setengahnya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi performa dari tokomu dan performa produk-produkmu. Anda bisa lihat di data yang saya screenshot ini, karena ini real dari toko yang mengalami. Kita juga bisa lihat jumlah produk dikliknya turun lebih dari 40%. Jumlah pengunjungnya juga turun hampir 30%. Jadi ini semua berkesinambungan ya teman-teman ya. Dari tadi ketika visibilitasnya mulai turun, impresinya turun, maka jumlah pengunjungnya pun juga turun, jumlah kliknya turun. Nah, ini adalah satu poin penting. Kalau kita ini punya usaha, kalau rame, banyak orang yang datang, kita pasti akan positif bahwa ini pasti omsetnya banyak. Semua orang kalau punya usaha pengennya tokonya rame. Jadi seperti di usaha online, kalau pengunjung kita sudah turun, itu masalah yang sangat-sangat krusial. Sehingga omset kita pun terkadang mengikuti atau relate dengan jumlah pengunjung. Jumlah pengunjungmu turun 20%, ada kemungkinan omsetmu turun 20% bahkan lebih. Karena jumlah pengunjung sangat-sangat krusial membantu membuat toko Anda rame. Nah, selanjutnya yang kedua, ketika kita terkena penalti, kita juga terkena pembatasan akses di mana tempat-tempat yang berpotensi membuat toko kita lebih ramai, berpotensi membuat produk kita visibilitasnya juga nambah, seperti campaign, flash sale. Di sana mulai dibatasi atau bahkan kalau Anda penaltinya sudah lebih dari 2, nggak bisa ikutan. Jadi sudah kehilangan lagi satu slot, seperti kita punya toko cabang istilahnya. Di toko utama, kemudian toko B itu toko cabang, toko C toko cabang. Jadi mungkin toko B itu seperti kita jualan di flash sale, toko C kita jualan di campaign. Kita nggak bisa masuk di sana. Jadi kembali lagi kita kehilangan potensi mendapatkan penjualan. Dan juga ketika kita terkena pembatasan yang tadi saya bilang, sistem memberikan rapot merah, maka itu pun juga akan berdampak ke iklan. Kita bisa tahu ketika toko kita terkena penalti, biasanya iklannya juga tidak terlalu baik hasilnya. Pengunjungnya turun, hasilnya ROAS-nya semakin kecil, acosnya semakin gede. Karena apa? Yang masuk bukanlah pengunjung-pengunjung yang potensial sekali, karena kita berada di peringkat yang bukan prime. Jadi produk kita terkadang dimunculkan oleh sistem, tetapi sistem kesulitan untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang prime karena secara sistem dia akan diisi oleh produk dari seller lain yang secara rapot lebih bagus. Jadi pasti juga akan berdampak ke iklan juga. Jadi kalau kita ini baru terkena penalti ya teman-teman ya, rasanya itu sudah seperti jatuh tertimpa tangga. Sudah omsetnya turun, kita mau geber pakai iklan pun nggak bisa, bahkan cenderung malah tambah boros. Iklannya habisnya lebih banyak, hasilnya belum tentu mengikuti. Karena itu semua tadi berpengaruh dengan performa toko. Kemudian yang ketiga, kenapa omset itu berpotensi turun? Karena kita kehilangan kepercayaan dari para calon konsumen. Sudah pasti ketika kita terkena penalti, biasanya diikuti dengan badge kita hilang. Yang Anda punya Star plus Star itu hilang, jadi biasa. Terkadang konsumen jadi ragu. Dan juga badge itu yang hilang ya, diikuti juga dengan penurunan visibilitas. Karena sistem akan kembali lebih mempopulerkan toko-toko yang memiliki label lebih dipercaya. Karena ketika kita terkena penalti, sistem akan merasa toko kita ini rawan nih, tidak aman ketika akan di-push karena ada pelanggaran. Jadi 3 poin ini sudah cukup memberikan gambaran kenapa kita terkena penalti, omset kita bisa turun sampai 40%. Karena itu semua saling berhubungan. Jadi teman-teman di sini yuk jaga performa tokonya, jangan sampai terkena penalti ya. Karena sekarang Shopee ini sangat ketat, Anda terkena penalti 2, pasti omsetmu turun. Nah, sebagai penutup saya akan memberikan ilustrasi hitung-hitungan supaya teman-teman dapat gambaran yang lebih mudah kenapa penalti ini bisa menyebabkan omset di toko Anda turun. Yuk, saya sudah buatkan ilustrasi sederhana di laptop saya. Nah, teman-teman di sini kita sudah lihat ya, ada ilustrasi sederhana. Contoh ya, di sini adalah performa sebelum terkena penalti. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Saya bikin supaya teman-teman lebih gampang dapat gambarannya seberapa dampak penalti itu. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama, sebelum terkena penalti impresinya itu 100.000 atau potensi untuk produk kita dilihat itu 100.000 ya. Produk kita dilihat 100.000. Kemudian ada yang namanya CTR, click to rate atau
perbandingan antara dilihat dengan diklik. Ini 2%. Berarti di sini kita dapat klik 2000. Karena ini hitungnya gampang. Dari 100.000 dikalikan 2%. Jadi kita dapat 2000 klik. Nah, dari 2000 klik atau kita lihat itu 2000 pengunjung, kita bisa katakan itu terdapat konversinya 2%. Ya, jadi kalau konversi 2% itu gampangnya dari 100 klik kita dapat 2 order. Karena ini ada 2000 pengunjung atau 2000 klik, maka kita dapat ordernya di sini 100 ya. 5% dari tadi kliknya 2000. Kemudian kita bisa lihat rata-rata konsumen belanja di toko kita ini 100.000 ya. Saya lihat contoh di sini 100.000. Jadi omset kita adalah tadi ada ordernya 100 dikalikan 100.000, berarti dapat omset 10 juta. Oke. Nah, kemudian yang di bawah, setelah kita terkena 2 penalti, impresinya ini langsung turun, teman-teman. Dan ini memang real yang terjadi, bisa turun sampai 50%. Impresi turun nih, 50%. Jadi yang tadi 100.000 cuma jadi 50.000. Nah, padahal di sini juga masih ditambahi yang tadi saya bilang ya, kehilangan fitur promosi, kehilangan flash sale toko, ads-nya pun nggak maksimal. Maka di sini jadi turun CTR-nya, kliknya cuma 1,8. Karena munculnya tidak di tempat yang prime, tidak sebagus yang dulu. Sekali lagi berdasarkan history performa toko sebelumnya. Nah, di sini 1,8, jadi kita bisa dapatkan pengunjungnya atau kliknya 900. Kemudian konversi rate-nya juga biasanya turun kalau kena penalti. Loh kenapa? Oh nggak ada yang dirubah, foto, video, harga semua sama kok. Kepercayaan konsumen, tidak ada label star. Ya, kemudian kita bisa lihat juga munculnya itu lebih sedikit. Jadi terkadang memang pasti tingkat konversimu ini akan mengikuti turun. Ya, di sini ada 4%. Jadi kalau kita lihat ordernya tadi dapat 900, ya kan? Dikalikan 4%, jadi 36 order. Dari pengunjungnya 900, konversi 4%, kita dapat 36 order. Nah, kemudian kita hitung aja sama tadi rata-rata 100.000, berarti order kita sekarang omsetnya hanya 36 kalikan 100.000, 3.600.000. Nah, sudah turun 64%. Ini adalah gambaran kasar aja bagaimana penalti bisa membuat toko Anda itu sangat drop. Hanya dari yang namanya penurunan impresi awalnya, tapi itu nyambung ke semua. Dari penurunan impresi akan turun juga penurunan ke CTR, akan turun lagi ke penurunan konversi, dan akhirnya penurunan omset. Jadi itu semua berkesinambungan, teman-teman. Jadi yuk jaga performa tokomu. Makin kesini persaingan makin ketat, kita harus benar-benar memberikan inputan yang baik kepada sistem Shopee. Karena ketika inputan kita baik, diproses oleh algoritma Shopee, outputnya pasti baik. Sehingga omset toko kita akan selalu terjaga, bahkan naik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kembali saya menawarkan pada teman-teman semua, kalau teman-teman ada request tema video yang perlu dibahas, tinggalkan di kolom komentar. Saya akan buatkan videonya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.